Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Julia Permatayunda dengan NPM 504232270 dari kelas 3 IA 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir praktikum interaksi manusia dan komputer dengan judul Analisis dan Perancangan Ulang Interface Aplikasi Manga Plus menggunakan model User Centered Design atau UCD berdasarkan User Experience. Proyek ini berfokus pada bagaimana sebuah aplikasi yang sudah banyak digunakan, yaitu Manga Plus, dapat ditingkatkan dari sisi tampilan, navigasi, dan kenyamanan pengguna dengan menempatkan pengguna sebagai pusat dari proses perancangan. Manga Plus merupakan aplikasi baca manga resmi milik Shueisha yang menyediakan berbagai judul manga populer secara legal dan gratis. Aplikasi ini banyak digunakan oleh pembaca manga, termasuk mahasiswa. Namun, walaupun fungsional dan kontennya menarik, berdasarkan pengamatan awal, pengalaman pengguna pada aplikasi ini masih memiliki beberapa kekurangan, terutama pada tampilan antarmuka dan kemudahan navigasi. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang ulang interface Manga Plus agar lebih mudah digunakan, lebih nyaman secara visual, dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Apa itu Manga Plus? Manga Plus adalah platform resmi untuk membaca manga secara digital. Pengguna dapat membaca chapter terbaru secara gratis dan legal, bahkan dirilis secara bersamaan dengan Jepang. Fitur utamanya meliputi update chapter terbaru, daftar manga populer, mode membaca manga, detail manga, dan pencarian judul. Meskipun fitur-fiturnya lengkap, dari sisi UI dan UX-nya masih terdapat beberapa hal yang bisa ditingkatkan lagi. Alasan memilih Manga Plus. Ada beberapa alasan mengapa Manga Plus dipilih sebagai studi kasus. Yang pertama, aplikasi ini gratis dan banyak digunakan. Kedua, kontennya legal dan update secara global. Ketiga, ditemukan beberapa masalah usability saat digunakan. Dan keempat, UI dan UX-nya masih belum optimal, terutama untuk pengguna baru. Karena itu, Manga Plus sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks interaksi manusia dan komputer. Permasalahan yang ditemukan. Berdasarkan observasi awal dan pengalaman pengguna, ditemukan beberapa permasalahan utama, antara lain, halaman utama terlalu penuh dengan poster sehingga terlihat ramai dan membingungkan. Tidak tersedia pencarian berdasarkan genre, beberapa ikon kurang intuitif dan sulit dipahami. Penggunaan warna terlalu banyak sehingga melelahkan mata, dan menu setting juga help yang sulit untuk ditemukan. Permasalahan inilah yang berdampak langsung pada kenyamanan dan efisiensi pengguna saat menggunakan aplikasi. Metode User Centered Design atau UCD. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, digunakan metode User Centered Design atau UCD. UCD merupakan pendekatan desain yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari seluruh proses perancangan. Metode ini dilakukan secara iteratif dan terdiri dari 4 tahap utama, yaitu understand, specify requirements, design solution, dan evaluate. Dengan UCD, setiap keputusan desain benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. Metode evaluasi. Dalam proyek ini, digunakan 2 metode evaluasi, yaitu yang pertama, heuristic evaluation, untuk menemukan masalah usability berdasarkan prinsip Jacob-Nielsen. Kedua, System Usability Scale atau SUS, untuk mengukur tingkat usability secara kuantitatif dengan skor 0 sampai 100. Kedua metode ini saling melengkapi dalam menilai kualitas mendesain. Interview pengguna. Tahap awal pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pengguna aktif Manga Plus. Dari hasil interview ditemukan bahwa tampilan aplikasi terasa terlalu penuh. Pengguna kesulitan mencari manga jika tidak tahu judulnya. Dan pengguna menginginkan tampilan yang lebih bersih dan mudah untuk dinavigasi. Nah, masukan inilah yang menjadi dasar utama dalam proses redesign. User persona. Berdasarkan hasil wawancara, dibuatlah user persona yang mewakili karakter pengguna utama Manga Plus. User persona ini membantu memahami kebiasaan pengguna,
kesulitan yang dialami, dan kebutuhan dan harapan pengguna. Dengan adanya user persona, desain yang dibuat menjadi lebih terarah dan relevan. Selanjutnya ada heuristic evaluation. Selanjutnya dilakukan heuristic evaluation pada aplikasi Manga Plus versi awal. Hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran pada beberapa prinsip usability seperti konsistensi antar halaman, visibilitas status sistem, ikon yang sulit untuk dipahami, tampilan yang terlalu ramai, dan akses bantuan yang tidak jelas. Temuan ini memperkuat alasan perlunya perancangan ulang antar muka. Selanjutnya ada card sorting. Untuk memperbaiki struktur navigasi, dilakukan card sorting. Melalui card sorting, diketahui bahwa pengguna lebih nyaman jika fitur dikelompokkan menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama updates atau home, kedua hot atau ranking, ketiga browse atau discover, keempat creators, kelima myself, dan yang terakhir yaitu detail manga dan chapter. Hasil ini digunakan sebagai dasar penyusunan arsitektur informasi pada desain baru. Selanjutnya ada user journey. User journey digunakan untuk memetakan pengalaman pengguna dari awal sampai akhir saat menggunakan aplikasi. Dari user journey terlihat bahwa pengguna sering mengalami kebingungan di halaman awal, kesulitan saat mencari manga, dan navigasi yang tidak konsisten. Hal ini menjadi peluang perbaikan pada desain yang akan diusulkan. Lalu ada user flow setelah redesign. Berdasarkan semua analisis sebelumnya, dibuatlah user flow versi redesign. Alur utama pengguna meliputi membuka aplikasi dan melihat halaman utama, mencari manga melalui browse atau search, membaca chapter manga, mengelola favorit dan riwayat baca, dan mengakses pengaturan dan bantuan. User flow ini dirancang agar lebih sederhana, logis, dan mudah dipahami. Lalu ada wireframe. Setelah user flow ditentukan, tahap berikutnya adalah pembuatan wireframe. Wireframe digunakan untuk menunjukkan kerangka dasar tampilan aplikasi tanpa fokus pada warna atau visual detail. Wireframe ini membantu memastikan bahwa tata letak dan navigasi sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna sebelum masuk ke tahap desain visual. Selanjutnya ada mockup. Wireframe tersebut kemudian akan dikembangkan menjadi mockup. Pada tahap ini, desain sudah menampilkan warna, tipografi, icon, dan tata letak visual yang lebih rapih juga minimalis. Mockup memberikan gambaran bagaimana tampilan akhir aplikasi setelah dilakukan redesign. Lalu ada prototype clickable. Mockup selanjutnya akan diubah menjadi prototype clickable menggunakan Figma. Prototype ini memungkinkan pengguna untuk mengklik tombol, berpindah antar halaman, dan mencoba alur navigasi secara langsung. Prototype ini menjadi dasar untuk melakukan usability testing. Pertama, kita mengklik aplikasi Manga Plus. Nah, pada pembukaan akan ditampilkan splash screen berupa logo pada Manga Plus. Nah, tampilan awal pada aplikasi Manga Plus yaitu yang pertama akan ditampilkan halaman updates. Halaman updates ini terdiri dari tombol untuk keluar dan juga tombol untuk settingsnya. Nah, contoh kita mengklik salah satu manga. Nah, ini akan ditampilkan halaman detail manga tersebut yang berisi sinopsis dan juga author dan genre yang ada pada manga ini. Pada halaman ini kita bisa memfavoritkan dan memilih bahasa yang akan digunakan. Contoh pada bahasa kita memilih bahasa Inggris dan klik done. Nah, untuk memfavoritkan sama kita klik tanda bintang pada atasnya. Setelah difavoritkan maka manga ini akan ditampilkan pada daftar favorit yang ada pada halaman myself. Nah, contoh kita buka chapter pertama. Nah, ini adalah halaman reading atau halaman membaca manganya. Pada halaman ini terdapat tombol settings, tombol komen, dan juga tombol suka. Tombol settings ini berisi reading direction jika ingin membaca
mode vertikal atau horizontal. Di sini kita pilih mode vertikal. Nah, ini adalah mode vertikal. Lalu kita bisa memberi like pada chapter yang diinginkan. Kita kembali. Nah, selanjutnya ada halaman hot. Halaman hot ini berisi fitur ranking hottest, ranking trending, juga ranking completed. Lalu halaman ketiga yaitu ada halaman browse atau search. Pada halaman browse atau search ini terdapat dua fitur, yaitu fitur discover dan juga fitur kategori. Pada fitur discover ini terdapat fitur rekomendasi manga yang paling banyak dicari atau populer, dan juga fitur manga berdasarkan genre. Contoh, kita klik manga berdasarkan genre action. Nah, ini setelah kita klik action, maka akan ditampilkan daftar manga yang ada pada manga yang tersedia pada genre tersebut, yang didasarkan atau diurutkan berdasarkan popularitasnya. Lalu pada fitur kategori ini berisi manga yang berdasarkan kategori one shot, ongoing, dan completed yang diurutkan berdasarkan A hingga Z, alfabet A hingga Z. Lalu ada halaman creators. Halaman creators ini berisi fitur updates, new manga, monthly awards, dan weekly hot. Lalu ada fitur myself. Pada fitur myself ini terdapat dua fitur lagi, yaitu fitur favorit dan fitur history. Fitur favorit ini berisi daftar manga yang telah kita beri bintang. Setelah kita beri bintang, maka manga tersebut akan tersimpan pada fitur favorit ini. Juga ada fitur history. Fitur history ini berguna jika pengguna lupa untuk memfavoritkan, tetapi pengguna sudah membaca manga tersebut dan lupa untuk memfavoritkan, maka pengguna bisa mencarinya di fitur ini. Nah, pada halaman myself ini terdapat juga dua tombol, yaitu tombol settings dan juga tombol help and support. Nah, setelah itu jadi sekiranya begini hasil prototipe setelah redesign pada aplikasi Manga Plus. Usability testing atau SUS. Pengujian usability dilakukan menggunakan sistem usability scale atau SUS. Pengujian ini melibatkan 3 responden, yaitu 1 penanggung jawab praktikum dan 2 asisten laboratorium. Setiap responden mengisi 10 pertanyaan SUS berdasarkan pengalaman menggunakan prototipe. Hasil SUS. Setelah responden mengisi 10 pertanyaan SUS, didapatkan hasil pengujian, yaitu pada responden pertama, Muhammad Bukhari memberikan skor sebesar 100. Responden kedua yaitu Igede Made Pradeva Mahendra Putra yang memberikan skor sebesar 82,5. Responden ketiga yaitu Bonnie Steven yang memberikan skor sebesar 87,5. Dan rata-rata dari ketiga responden ini yaitu didapatkan rata-rata sebesar 90, yang dimana termasuk ke dalam grade A. Hasil ini menunjukkan bahwa desain hasil redesign memiliki usability yang sangat baik dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya pada tahap revisi. Berdasarkan masukan dari para penguji, dilakukan beberapa revisi, antara lain penambahan tombol settings di halaman utama dan penambahan halaman membaca manga yang lebih jelas. Revisi ini dilakukan untuk menyempurnakan navigasi dan pengalaman pengguna. Simpulannya, yaitu sebagai kesimpulan, redesign aplikasi Manga Plus berhasil dilakukan dengan menerapkan metode user-centered design secara lengkap. Permasalahan pada tampilan, navigasi, dan pencarian berhasil diperbaiki. Hasil pengujian SUS menunjukkan peningkatan usability yang signifikan dengan grade A. Antarmuka baru menjadi lebih intuitif, minimalis, dan nyaman digunakan. Nah, kesimpulannya, proyek ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip interaksi manusia dan komputer dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas sebuah aplikasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.